Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Tombo Ati dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya kembali membahas tentang anxiety psikosomatis yang mungkin disebabkan karena asam lambung yang kalian derita. Sebagai pengalaman saya sampaikan kepada kalian semua, saya dulu mengalami anxiety psikosomatis ini disebabkan karena asam lambung yang mungkin gak sembuh-sembuh ya. Jadi gak sembuh-sembuh. Saya berobat sudah kemana-mana, saya sudah kesana kemari. Saya hampir 3 tahun menderita asam lambung yang sangat luar biasa sensasinya, sehingga mengakibatkan anxiety psikosomatis, mengakibatkan ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Sahabat Tombo Ati TV, kalau kalian mengalami kecemasan yang berlebihan, panic attack, ketakutan yang berlebih, segera kalian hubungi psikiater ya, kalau misalnya kalian bingung. Tapi bagi yang menemukan video ini cocok banget, pas banget, kalian gak usah bingung-bingung, gak usah stres-stres, bahkan tidak perlu ke psikiater. Kalau kalian benar-benar mengikuti trik-triknya dari video saya dulu yang saya sampaikan, dari part 1, part 2, part 3 dan seterusnya, sudah ada di channel saya ini, di video saya ini, di YouTube saya ini. Kalian bisa buka akun saya, buka YouTube saya, semuanya video saya, dan kalian bisa melihatnya. Meskipun itu sudah video agak lama, kalau kalian itu lihat secara urut, bahkan sudah saya rangkum di TV 94, itu sudah saya sampaikan juga di sana. Itu kalau kalian benar-benar perfect mengikutinya, insya Allah kalian akan mendapatkan manfaatnya. Karena orang yang anxiety psikosomatis itu tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, guys. Tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Jadi kalau disampaikan yang orang nggak paham, orang yang tidak mengalami psikosomatis ataupun ketakutan yang berlebih, panic attack ini, orang yang tidak mengalami ataupun menderita anxiety psikosomatis ini, dia tidak akan paham. Bahkan dokter sekalipun itu tidak akan merasakan, tidak akan paham dengan sakit yang kita alami ini. Seolah-olah kita itu sudah seperti sudah sebenarnya, kayak gitu kan. Kalian kalau mengalami kayak gitu, aneh kan, takut yang berlebihan kan, takut hujan, takut mendung, takut ada ambulan, takut ada berita lelayu, takut ada berita buruk, takut pokoknya takut banyak sekali. Ada berita kematian, ada ambulan, ada bendera putih, masih banyak sekali. Bahkan aneh-aneh, halusinasi, ada bisikan ini, bisikan itu. Kalau kita habis memejamkan mata, terus kita buka kayak gini, seolah-olah kita masih melihat sesuatu. Lah, sampai seperti itu saya dulu. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, bagi yang mengalami anxiety psikosomatis, yang sampai halusinasi, yang sampai pokoknya stres, panik, takut berlebihan, jangan khawatir. Saya dulu mengalami seperti itu. Dan bagaimana saya sembuhnya? Lihat video-video saya mulai dari part 1, part 2, part 3 dan seterusnya yang kaitannya dengan anxiety psikosomatis, asam lambung yang berlebihan. Di situ sudah saya sampaikan detail apa yang harus dilakukan, mulai dari bangun tidur sampai tertidur, apa yang harus dilakukan sudah saya sampaikan. Kita harus menjaga 3 pola intinya ya, 3 pola dan ditambah dengan 1 tauhidnya kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. 3 pola itu apa? 3 pola itu yang pertama adalah pola
pikir yang baik, pola pikir yang benar. Kedua, pola makan yang teratur. Dan yang ketiga, pola hidup sehat. Kalau kalian bisa menjaga 3 pola ini dan ditambah dengan 1 ketauhidan, kita yakin bahwa kita itu diberi sakit ini sebagai ujian dan kita yakin akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan segera sembuh. Aku yakin itu. Kalian itu karena terlalu mendramatisir sakitnya. Sakit sedikit saja sudah, waduh, jangan-jangan ini saya, jangan-jangan ini saya, jangan-jangan ini. Ya, kayak gitu. Itu disebabkan dari asam lambung yang mengakibatkan anxiety psikosomatis. Sahabat Tombok Hati TV dimanapun berada, udah agak lama saya tidak mengupload video panjang, dan pada kesempatan hari ini saya mengupload video panjang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kalian kembali lagi. Bagi yang baru tahu video saya ini ataupun ketemu channel saya ini, silahkan kalian subscribe, silahkan kalian ikuti video ini, tekan tombol subscribe-nya, tekan ikuti video, dan nanti kalau saya mengupload video kalian akan ada pemberitahuan. Dan masih banyak teman-teman kita yang mengalami kayak gini, dan bahkan yang dulu pertama kali mengikuti YouTube saya itu masih ada yang sering komentar, "Bang, saya ini kambuh." Bang, itu hal yang wajar biasa. Orang hidup itu misalnya ada sakitnya yang misalnya agak perutnya agak begah, salah makan, mules, itu kan sebenarnya hal yang wajar. Ya toh? Terus kepala kita kelingan, habis duduk kita berdiri terus kelingan kayak berkunang-kunang, itu sebenarnya hal yang wajar. Kalau kita sudah bisa menganggap seperti orang biasa, normal seperti orang biasa kayak gitu, ya kita akan baik-baik saja, nggak terlalu berlebihan kita mendramatisir sakit yang diberikan kepada kita ini. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Tombok Hati TV, dari 3 pola itu, dari pola yang pertama, pola pikir yang baik ataupun pola pikir yang baik ataupun pola pikir yang apa ya, yang teratur atau gimana ya, pokoknya intinya pola pikir kita itu harus kita ubah dengan cara bagaimana? Salah satunya pola pikir kita itu harus kita ubah dengan cara memperbaiki mindset kita, dengan cara memperbaiki cara pikir kita, agar tidak terlalu berlebihan, agar tidak terlalu kita itu sibuk memikirkan ini, pokoknya kita harus mengalihkannya. Dengan cara apa? Salah satunya yang pertama yang harus dilakukan itu dengan cara afirmasi positif, supaya bisa meregenerasi ataupun menginstal ulang pikiran kita. Yang buruk-buruk kita buang, kita ganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Contohnya, kita afirmasi sesuai kalian yang mau dimasukkan ke dalam otak kalian atau otak kita itu apa. Misalnya kita habis sholat, kita sambil relaksasi, tarik nafas, tahan, hembuskan, kayak gitu. Terus kita afirmasi positif dengan kalimat, aku bersyukur, berterima kasih, aku sangat-sangat gembira dan bahagia, aku sehat sempurna, dengan izin Allah kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur, aku berani, aku percaya diri, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Seperti itu diulang-ulang. Habis sholat dilakukan beberapa kali, meskipun kalian memang belum sehat, meskipun kita memang belum kuat, belum sembuh, belum bahagia, tapi kita ucapkan dengan afirmasi positif, dengan mengatur pernapasan perut. Aku bersyukur, berterima kasih, aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, sehat sempurna. Dengan izinmu ya Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Seperti itu teman-teman. Kalian harus melakukan itu. Itu salah satunya untuk mengendalikan pikiran kita supaya tenang, ataupun pola pikir kita, salah satunya itu. Ada beberapa yang sebenarnya harus kita lakukan. Di video saya sudah ada, tapi salah satu itu sangat membantu juga. Jangan lupa juga pola
Pola makannya yang teratur, sedikit-sedikit tapi sering makan, sedikit-sedikit tapi sering makan. Yang pertama sudah pola pikirnya kita atur, yang kedua pola makannya yang teratur. Pola makannya yang teratur, sedikit-sedikit tapi kita sering makan supaya kita tidak lemes. Kalau kita lemes sedikit nanti kita khawatir ini khawatir itu lagi, kayak gitu kan? Iya kan? Nah itu harus kita atur. Misalnya berpergian kita yang membawa bekal, sedikit-sedikit tapi sering makan, kayak gitu. Sesuap, 2 suap nasi, 3 suap nasi, ataupun cemilan apa yang kalian cocok untuk dimakan. Pantangan dan apa yang harus dimakan sudah saya sampaikan, ketik saja pantangan asam lambung Tombo Ati TV. Sudah ada, kalian tinggal mencari di pencarian ya. Pola pikir yang teratur ataupun pola pikir yang baik, pola makan yang teratur itu harus sedikit-sedikit tapi sering, dan bahkan kalau perlu kita malah puasa sekalian. Saya dulu seperti itu. Alhamdulillah sembuhnya pas puasa malahan. Terus yang ketiga adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kita ya harus membiasakan diri untuk bangun pagi. Habis bangun pagi kita bisa jalan-jalan di lingkungan sekitar rumah kita. Jangan hanya di rumah terus, takut di rumah terus, gak mau keluar, gak berani keluar, mau ketemu orang takut. Itu jangan. Kita harus usahakan untuk keluar rumah dan usahakan untuk berjemur, mendapatkan matahari pagi. Kalau kita usahakan untuk bersemur, mendapatkan udara ataupun matahari pagi, itu nanti kalian akan mendapat vitamin D yang cukup, dan itu akan menumbuhkan endorfin, hormon kebahagiaan, hormon-hormon yang membuat kita bahagia. Itu akan muncul di saat kita berjemur. Jangan lupa untuk tersenyum juga. Sambil tersenyum, alhamdulillah ya Allah, masih engkau beri sakit kayak gini aku bisa menerima ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa mengugurkan dosa-dosaku. Sambil tersenyum, karena tersenyum juga akan memeras hormon endorfin untuk kita. Kayak gitu, paham? Kalau sudah, itu pola pikir yang baik, pola makan yang teratur, dan pola hidup sehatnya. Jangan lupa juga sambil pijat-pijat titik refleksinya. Jangan lupa juga sebelum makan minum obatnya yang dianjurkan oleh dokternya, kalau ke dokter. Kalau enggak ya ada herbalnya, silahkan. Herbal Tombo Ati TV juga ada yang pakai pati garut, ada yang pakai kanji, ada yang pakai babal, ada yang pakai gambir, ada yang sudah disampaikan semua. Tapi semua itu tergantung cocoknya. Kalau saya dulu pakai pati garut dan sesekali pakai kunyit, dan juga madu dicampur kuning telur untuk menguatkan badan kita. Karena ada perintahnya juga ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kita itu diturunkan Al-Qur'an sebagai obat bagi orang-orang yang mukmin, dan di dalam Al-Qur'an itu ada begini, alwanuhu fihi syifaa'ul linnas. Di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa ada madu, ada lebah, di dalamnya ada madu sebagai obat untuk orang ataupun untuk manusia, kayak gitu. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, kali ini saya menyemangati kalian, ayo tetap bangkit dan kita bergerak, kita berafirmasi, aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, seperti itu. Dan kita akan membahagiakan orang-orang yang kita cintai loh. Kita itu diharapkan loh. Oleh karena itu silahkan, mari kita bangkit dengan kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, dan kita mengharapkan kebahagiaan, kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Sahabat Tombo Ati TV dimanapun berada, sudah agak lama saya tidak mengupload video, dan saya mengupload ini untuk menyemangati kalian karena ada permintaan, bang, di grup itu, di grup di WA itu, bang lama nggak upload video, mau kami disemangati lagi, kami masih begini. Oke, saya upload ya. Saya 2017, 18, 19 saya mengalami anxiety psikosomatis, dan pada waktu itu, waktu COVID
sebelum Covid, khawatir sekali, stres. Tapi alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa normal kembali, kita bisa sehat kembali, dan kita bisa menyemangati yang lain. Ayo kita bangkit untuk menyemangati yang lain. Kita bangkit untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi orang yang lebih baik lagi, dan orang yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dunia, selamat akhirat, bejo dunia, bejo akhirat, selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik alaihi wasallam ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat jiwa dan raga.